Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya Nasura 2101. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Kabel Getih. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kisah ini adalah kisah dari cucu Sumila, salah seorang cucunya yang diberi kelebihan yang sama seperti dirinya, bahkan melebihi dari kesaktiannya. Seorang manusia pilihan yang terlahir sebagai pangreksa, dia sendiri awalnya tidak menyadari bahwa dia terlahir sebagai manusia pilihan sekaligus ditakdirkan sebagai sang penjaga. Seorang yang sepanjang hidupnya harus mau berkorban dan dikorbankan demi keselamatan orang-orang di sekitarnya. Dia terlahir dengan weton yang memang memungkinkannya untuk dapat menyerap kesaktian tanpa batas. Dan satu hal yang tidak dimiliki oleh kebanyakan orang, dia memiliki sifat welas asih. Sifat welas asihnya bukan hanya kepada sesama manusia, tapi juga kepada seluruh alam semesta dan seluruh isinya. Dia juga memiliki hubungan khusus dengan dunia tidak kasat mata secara harmonis. Sifat itu diturunkan dari para leluhurnya, baik leluhur dari ayah maupun ibunya. Dan kabel getih adalah kisah pengorbanan yang dia lakukan untuk kakak kandungnya yang memiliki takdir berbanding terbalik dengannya. Kakak kandungnya terlahir sebagai manusia biasa. Kakaknya selalu menjadi incaran orang-orang yang tidak suka dan memusuhi keluarganya karena merasa dirugikan atas hadirnya keluarga ini. Mereka pikir sang kakak adalah kelemahan keluarga. Sang adik bernama Sapu Jagat, sedang kakaknya bernama Kuning. Keduanya punya panggilan kesayangan. Sang kakak saat kecil biasa dipanggil Kutil karena memiliki tanda lahir di dekat telinga berupa daging tumbuh yang berbentuk seperti ular. Tanda lahir ini ada dua, satu kecil dan satu besar, tapi oleh bibinya, kedua tanda lahir ini diikat dengan rambut. Akhirnya tanda lahir ini putus dengan sendirinya, meninggalkan dua daging kecil berbentuk gunung kecil. Sedangkan Sapu Jagat mendapat panggilan kesayangan dengan sebutan tampah, suatu alat yang digunakan orang Jawa buat tapen, karena keningnya lebar. Kata keduanya orang tua mereka, orang yang keningnya lebar adalah orang yang punya keluasan. Usia mereka berdua hanya terpaut 2 tahun. Dari kecil, keduanya memiliki perkembangan yang sangat berbeda, baik secara fisik maupun mental. Sapu Jagat sudah bisa jalan dan bicara dengan benar, sedangkan Kuning masih harus dituntun saat berjalan. Belum bisa bicara dengan jelas. Ketika keduanya mulai masuk pendidikan dasar, Sapu Jagat terlihat lebih dominan dalam segala hal, baik dalam pelajaran umum maupun pelajaran agama. Sapu Jagat selalu lebih cepat dan lebih baik dalam segala hal. Bahkan Kuning sering dicitak oleh Sapu Jagat. Tampak gemes sama tingkahnya Kuning yang sering terlihat konyol di mata Tampak. Satu-satunya yang membuat Kuning terlihat sebagai kakak adalah tubuhnya lebih tinggi dan dia merupakan seseorang yang tekun. Dia tidak akan berhenti mengerjakan sesuatu sampai berhasil, meski memakan waktu berhari-hari dan harus begadang. Ketika mereka berdua lulus pendidikan dasar, Kuning memilih melanjutkan sekolah dan terus sibuk dengan buku-bukunya. Sedang Sapu Jagat memilih berhenti sekolah, sibuk dengan berbagai lelaku, tirakat dan tapa berata. Lembah Biru 1985. Dini hari pukul 03.45. Hampir subuh ketika tiba-tiba terjadi keributan di depan rumah Zimat, ayahandanya Kuning dan Sapu Jagat. Pintu rumah digedor dengan keras, membangunkan seisi rumah. Namun saat Ibu Saada atau lebih dikenal dengan nama Kasumi hendak membuka pintu, Kasumi dicegah Pak Mat. "Bagaimana Tolek Mat ini? Saya yakin itu Yanto di depan sudah sekarat. Kok tidak boleh dibuka pintunya?" Yanto adalah salah satu murid kesayangan Pak Mat. Yanto juga sangat dekat dengan Kasumi.
Jelas terlihat kekhawatiran yang sangat dalam dari raut wajah Kasumi. Namun Kasumi tidak berani membantah perintah suaminya. Biarkan, dia masih punya waktu 3 hari, biarkan saja, biar dia paham, kata Pak Mat dengan nada marah yang hampir meledak. Namun tiba-tiba tanpa membuka pintu, berlari keluar. Pak Mat dan Kasumi tidak lagi mampu mencegah. Sapu Jagat langsung meletakkan tangan kanannya di depan dada dan memejamkan mata. Kasumi hendak menyusulnya tapi lagi-lagi dicegah oleh Pak Mat. Biarkan saja, anak perempuanmu sedang memasang pagar gaib untuk Yanto. Rupanya dia tahu kalau ada yang mengincar Yanto dan ingin membunuhnya. Mereka hanya memperhatikan Sapu Jagat dari dalam rumah. Beberapa saat kemudian, Sapu Jagat membuka mata lalu mendekati Yanto yang sedang berdiri dengan kedua lututnya, berbisik di telinga Yanto. Mas, bersimpulah dengan benar, luruskan hatimu dengan yang di atas. Jika Mas benar-benar menyesal, nanti Bapak pasti kasihan padamu, Mas. Yang dibisiki langsung menangis sesegukan. Bersemedilah, gak usah takut. Sudah aku pasang pagar gaib, gak akan ada yang bisa menyentuhmu. Akhirnya Yanto menuruti apa yang dikatakan Sapu Jagat. Yanto bersimpu dengan benar, lalu memejamkan mata. Kedua tangannya dilipat di depan dada, dengan kedua telapak tangan menyentuh lengan sebelah atas. Air matanya masih mengalir deras. Saat Yanto sudah terlihat tenang dan dapat mengatur nafasnya dengan benar, Sapu Jagat meninggalkannya. Dia kembali masuk ke dalam rumah. Hampir pagi, suara azan subuh dari surau sudah terdengar. Kuning yang sedari tadi juga memperhatikan dari dalam rumah, langsung menggelendang Sapu Jagat ke dalam kamar begitu dia masuk rumah. Kuning benar-benar penasaran tentang apa yang sebenarnya terjadi dengan Yanto. Mas Yanto kenapa, Tonduk? Dengan rasa khawatir dan penasaran, Kuning bertanya. Mbak, sudah adzan subuh, ayo kita ke sumur dulu ambil wudhu. Nanti Bapak marah kalau kita telat jamaahnya. Sapu Jagat seperti menghindar menjawab pertanyaan Kuning dengan mengalihkan topik pembicaraan. Kutil memendam rasa penasarannya, menuruti kata-kata Sapu Jagat. Kau benar, Dok. Bapak akan sangat marah jika terlambat sholat jamaah. Keduanya pun bergegas mengambil air wudhu, terus ke musola. Sehabis jamaah subuh, mereka sibuk dengan tugas masing-masing. Sapu Jagat menyapu halaman, sedang Kuning membersihkan rumah. Kasumi terlihat memasak di dapur menyiapkan sarapan, sedang Pak Mat sibuk memberi makan hewan peliharaannya. Pukul 6 pagi mereka semua sudah siap di meja makan. Kuning dan Sapu Jagat sudah pakai seragam. Selesai sarapan, mereka berpamitan untuk berangkat ke sekolah. Seperti biasa, mereka ke sekolah dengan jalan kaki. Jalanan masih sepi. Kuning sudah tidak dapat menyimpan rasa penasaran yang sedari dini hari mulek di kepala. Sambil berjalan, Kuning kembali mengungkap rasa penasarannya kepada adiknya. Ayo Landu, cerita. Sebenarnya ada apa dengan Mas Yanto? Kok sampai awakmu harus masang pagar gaib? Kenapa Mas Yanto nggak boleh masuk rumah oleh Bapak? Mas Yanto punya salah apa? Tanpa menjawab, Mas Yanto sebenarnya terluka dalam. Tapi bukan hanya itu, ada sesuatu yang lebih mengerikan dari itu. Maksudmu piye, Nduk? Yang jelas kalau bicara, jangan bulet koyo Tomo Suwal. Ada yang mengancam dan menginginkan nyawanya, jawab Sapu Jagat pelan. Seolah takut ada yang mendengar. Kuning tampak terkejut. Mas Yanto kan sakti, Nduk. Nggak ada senjata yang bisa melukainya. Nggak mungkin Mas Yanto bisa terluka dalam. Kuning membantah ucapan Sapu Jagat. Yang diajak bicara hanya diam sambil melirik kakaknya dengan tatapan ketus. Keliru ya, ucapnya dengan wajah menggemaskan, disambut dengan citakan oleh tampa di kepala kakaknya. Gak boleh menyentuh kepala, apalagi citak. Nanti kualat, aku ini kakakmu loh. Sapu Jagat menarik tangannya. Tanpa terasa mereka sudah sampai di sekolah, tapi Kuning masih merengek untuk dapat detail cerita tentang Mas Yanto. Akhirnya Sapu Jagat berjanji untuk memberikan detail cerita sepulang sekolah dan meminta Kuning untuk berjanji agar merahasiakan hal ini dari siapapun, termasuk dari teman-teman sekelasnya. Sepulang sekolah, Sapu Jagat mengajak kakaknya masuk kamar, lalu menjelaskan semua yang terjadi dengan Yanto. Mas Yanto telah melanggar pantangan sehingga dia bisa dilukai, dan sekarang musuhnya sedang mengincar nyawanya. Beruntung Mas Yanto bisa melarikan diri, bisa nyampe di depan rumah kita. Jika tidak, Mas Yanto mungkin pulang tinggal nama. Namun yang jadi masalah, Bapak Duko Amargo.
Mas Yanto melanggar pantangan. Bukan lagi musuh Mas Yanto yang berbahaya, tapi ada yang lebih berbahaya dari itu. Ada yang sedang mengincar nyawanya, lebih kejam dari musuhnya. Kuning tercekat mendengarkan penjelasan Sapu Jagat. Terus piye, Nduk? Jika Bapak tidak mengampuninya, apa nggak ada orang selain Bapak yang bisa nolong? Kamu misalnya, Nduk? Tanya Kutil bertubi-tubi. Embu, Mbak, hanya Tuhan yang tahu. Meskipun aku bisa, apa aku berani jika Bapak tidak mengizinkan? Terus piye nasib Mas Yanto? Jikalau Bapak nggak bisa mengampuni, ya lihat saja nanti, Mbak. Paling besok tubuhnya mulai meletup-letup di sekujur tubuhnya, kemudian membusuk. Jawab Sapu Jagat ringan. Penjelasan Sapu Jagat yang bernada ringan terdengar sebagai geledek di telinga Kuning. Bagaimana mungkin Bapak akan membiarkan tubuh Mas Yanto meledos-meledos, kemudian membusuk, lalu meledak? Kuning tidak dapat membayangkan jika hal itu terjadi. Apapun caranya, aku mesti membuat Bapak mengampuni Mas Yanto, batin Kuning. Hari itu berlalu berganti malam. Yanto tidak bergerak dari tempatnya sepanjang malam, masih bersimpuh memejamkan mata. Setelah salat jamaah subuh, seperti biasa, Sapu Jagat menyapu halaman. Sejenak dia memperhatikan Yanto. Benar, seperti dugaannya, sekujur tubuh Yanto mulai tumbuh bulatan-bulatan seperti bisul, tapi sebesar telur ayam, termasuk di wajahnya. Sapu Jagat terpaku sejenak. Wajahnya jelas menyiratkan kekhawatiran bercampur ngeri. Hari ini, Kuning sudah tidak terlalu berisik. Rupanya dia sudah mengerti apa yang sebenarnya sedang terjadi. Dia hanya sering memandangi Yanto dari balik jendela dengan tatapan ngeri. Malam harinya bisul milik Yanto sudah mulai memerah. Terlihat ada mata di ujungnya yang mengerucut, mulai memutih mangar-mangar, seperti mau meledak. Rumah Simat seperti biasa hening di malam hari. Yanto masih di tempatnya bersimpu dengan mata terpejam. Malam itu setelah tengah malam, Pak Mat tampak mengitari seluruh pekarangan rumah sambil menyebar beras kuning. Paginya, bisul milik Yanto mulai pecah, mengeluarkan nanah dengan darah yang berwarna merah kehitaman. Sungguh sangat mengerikan. Sekujur tubuhnya basah oleh nanah dan darah yang serta-merta tembus ke baju yang dipakainya. Wajahnya juga mengerikan. Bisul-bisul yang ada di wajah juga pecah semua. Nanah dan darah yang mengalir dari setiap bisul membuat sungai-sungai kecil di seluruh wajah. Selain itu, tubuhnya juga menimbulkan bau busuk yang menyengat. Hingga siapapun yang mendekat pasti ingin muntah karena tidak tahan dengan baunya. Sementara Yanto seperti tidak menyadari apa yang terjadi dengan raganya. Dia tetap bersimpu dengan tenang. Matanya masih terpejam. Dia seperti hilang dalam semedinya. Hari itu Pak Mat melarang siapapun mendekati Yanto, termasuk Sapu Jagat juga diwanti-wanti untuk tidak mendekat. Kuning terlihat sesegukan pagi itu. Dia menyembunyikan tangisnya di kamar. Wis toh Mbak, gak usah nangis. Sapu Jagat membujuk kakaknya. Sebetulnya apa salah Mas Yanto, Nduk? Kok Bapak sampai marah dan membiarkan Mas Yanto sedemikian rupa? Dalam isaknya Kuning berucap. Kan aku sudah bilang, Mas Yanto melanggar pantangan. Pantangan apa toh, Nduk? Kata ibu, besok kalau kita sudah besar, akan dikasih tahu. Sarapan pagi itu berlangsung sangat hening. Masing-masing duduk di meja makan sibuk dengan sendok dan garpu. Tapi malas masukin makanan ke mulut. Kutil memendam banyak pertanyaan untuk Pak Mat dan Kasumi, terutama Pak Mat. Namun dia tidak berani berkata sepatah kata pun. Pak Mat rupanya membaca pikiran putri sulungnya. Kenapa kamu Mbak? Kok merengut? Bapak memanggil Mbak kepada Kuning buat memberi contoh kepada Sapu Jagat. Yang ditanya hanya diam, memandang sebentar ke wajah Pak Mat lalu kembali menunduk, pura-pura sibuk dengan makanannya. Bapak ini tidak marah sama masmu. Bapak memang membiarkannya karena itu memang yang seharusnya Bapak lakukan. Memang seharusnya Bapak membiarkan sampai nanah dan darah yang mengandung racun keluar semua. Sudah sana, kalau sarapannya selesai, segera berangkat sekolah. Nanti malam kita punya banyak pekerjaan. Pulang sekolah, Mbak aku beri tanggung jawab menyiapkan daun kelor. Si Genduk, aku kasih tanggung jawab menyiapkan bunga 3 warna yang masih perawan. Ibune sudah tahu apa yang harus disiapkan. Nggih Pak.
Hampir berbarengan mereka menjawab. Hari itu berlalu sebagaimana mestinya. Semua sudah melakukan tugas masing-masing sesuai yang diamanatkan Pak Mat. Pemandangan di halaman rumah semakin mengerikan. Bisul milik Yanto sekarang sudah membentuk kawah di sekujur tubuhnya. Sementara darah dan nanah masih terus mengalir seperti tidak ada habisnya. Wajahnya juga menjadi semakin mengerikan. Bisul-bisul yang ada di wajahnya juga membentuk kawah yang sama, terus mengalirkan nanah dan darah menganak sungai. Suasana rumah Zimat malam itu lebih hening dari biasanya. Tidak ada satupun manusia atau yang bukan manusia yang bisa masuk ke pekarangan. Selain beras kuning yang memagari pekarangan, terlihat macan putih berjaga di pintu gerbang. Dan setelah lewat tengah malam, terlihat Kasumi mendekati Yanto. Kasumi menatap nanar pemuda yang sangat dikasihinya. Dia sudah menganggap Yanto seperti anak sendiri. Jelas di bola mata Kasumi menyimpan luka yang dalam. Air matanya jatuh bersatu-satu. Sementara Yanto wis ranjelmo menungso, sudah tidak seperti manusia. Yanto terlihat seperti mayat hidup dengan kondisi yang mengenaskan. Nanah dan darah merah kehitaman masih terus mengalir dari setiap bisulnya. Tanah tempat dia duduk juga sudah basah oleh darah dan nanah, mengenang di sekitarnya dan mengalir ke segala arah. Kasumi berbisik di telinga Yanto. Le, buka matamu, tapi jangan teriak ya Le. Meski sakit, kau harus tahan. Bapak sudah memaafkan kesalahanmu. Yanto mengangguk dan membuka mata. Dan dia langsung menangis sesegukan dengan rasa sakit serta sedih yang teramat sangat. Kasumi membiarkan Yanto menghabiskan tangis. Dia membelai rambut Yanto seperti anak kecil. Setelah Yanto puas dengan tangisnya, dia berucap, "Saya sudah siap, Mak." Yanto memang memanggil Kasumi dengan sebutan emak yang artinya ibu. "Ya sudah, berdirilah Le." Kasumi membimbing Yanto ke belakang rumah. Di sana Pak Mat sudah menunggu. Yanto langsung bersimpu dan kembali menangis sesegukan. Bahunya sampai tergoncang. Dia bersujud di kakinya. Pak Mat berjongkok lalu membelai rambut Yanto dan berucap, "Bapak nggak marah kok Le. Bapak hanya kecewa. Tapi semua yang terjadi memang sudah ditakdirkan. Semua sudah digariskan. Kamu harus belajar dan mampu mengambil hikmah yang baik dari kejadian ini." Setelah itu Pak Mat membimbing Yanto untuk berdiri. Di bawahnya Yanto ke padusan atau tempat mandi yang sudah disiapkan. Sapu jagat dan kuning mengintip dari pintu dapur. Pak Mat membisikkan mantra di telinga Yanto dan Yanto mengangguk. Lalu Pak Mat mulai mengguyur tubuh Yanto dengan air yang sudah dicampur dengan daun kelor. Yanto tampak kesakitan, namun Pak Mat memberi tanda dengan meletakkan telunjuknya di depan bibir. Lagi-lagi Yanto cuma bisa mengangguk. Yanto sekuat tenaga menahan rasa sakit yang tidak terhingga. Giginya gemeretak. Dia mengepalkan kedua telapak tangannya, sementara Pak Mat terus mengguyur tubuh Yanto dari ujung kepala. Air itu membasahi seluruh tubuh hingga ujung kaki. Beberapa saat kemudian tubuh Yanto mengeluarkan benda yang bersinar dari kening. Kedua bahunya, dada, punggung, dan kaki. Pak Mat memungutnya, menyerahkan kepada Kasumi. Kasumi membungkus benda-benda tersebut dengan mori atau kain putih yang biasa dipakai buat mengkafani mayat. "Awakmu wis aman Le." Yanto cuma bisa mengangguk. Tidak bisa bicara sepatah kata pun. Benar, bisul-bisul di tubuhnya sudah tidak lagi mengalirkan nanah dan darah. Hanya meninggalkan luka menganga yang berbentuk seperti kawah. "Sekarang kau teruskan sendiri membersihkan diri. Itu airnya sudah disiapkan oleh adikmu." "Nggih Pak, sendika dawuh." Pak Mat meninggalkan Yanto. Sebelum pergi Pak Mat berpesan, "Selesai membersihkan diri, bablaso ke kamar tengah. Awakmu kudu semedi. Nggak boleh keluar dari kamar tengah sebelum 41 hari." "Nggih Pak, sendika dawuh." Yanto memandang sejenak air di bak mandi. Ada kembang telon di sana. Dia memejamkan matanya sejenak sebelum akhirnya kembali mengguyur tubuhnya. Dia menyelesaikan ritualnya sebelum akhirnya dia masuk rumah dan langsung menuju ke kamar tengah. 41 hari kemudian, Yanto keluar dari kamar tengah. Luka-luka di sekujur tubuhnya sudah mengering, tampak mulai pulih. "Sudah kuduga, dia memang yang terpilih," Pak Mat membatin. Lalu dengan gerakan khas Pak Mat memutar kedua tangannya. Dari dalam tubuh keluar besi kuning. Besi kuning itu melesat menabrakkan tubuh Yanto. Yanto terhuyung, tapi kemudian dia kembali menegakkan punggung.
lalu melangkah mendekati Pak Mat yang tersenyum menyambutnya. 13 tahun kemudian, tengah malam, kediaman si Mat. "Apa semuanya sudah siap, Bu?" "Sampun, Lek." "Tepat pukul 00, Mbak, tolong dibangunkan." Kasumi hanya mengangguk. Sebagai tanda kesanggupan atas perintah Pak Mat, di luar suasana sunyi senyap, dusun Lembah Biru memang dusun yang terpencil. Begitu matahari terbenam memang hampir sudah tidak ada aktivitas, kecuali surau. Itu pun hanya sampai pada jamaah sholat Isya. Setelah sholat Isya, hampir tidak ada orang yang beraktivitas di luar rumah. Seperti yang diamanatkan oleh Pak Mat, pukul 00 Kuning dibangunkan. Kasumi berbisik di telinga putrinya. "Dok Kuning, bangunlah." Yang dibisiki membuka mata lalu duduk menguap. "Bu, apa sudah pagi?" "Belum, Dok. Bapak ada perlu denganmu." Lalu Kasumi membimbing putrinya turun dari ranjang, membawanya ke belakang rumah, ke padusan. Pak Mat sudah menunggu di sana. "Dok, piro-piro lupute bapak lan ibu ngapuranen." Pak Mat memulai pembicaraan dan kalimat ini biasanya dipakai jika ingin mengutarakan hal yang penting. "Iya Pak, Bu, begitu juga saya. Saya mendoakan bapak dan ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa." "Dok, sekarang kau sudah dewasa. Kamu punya tanggung jawab terhadap dirimu sendiri, kepada orang tua, dan juga kepada Tuhan. Sekarang baik dan buruk kau sudah mengerti. Jika kau berbuat buruk, akan jadi tanggung jawabmu sendiri. Semua yang kau lakukan akan ada hitungannya sendiri di hadapan Tuhan. Orang tua hanya bisa mendoakan semoga kau diberi umur yang manfaat, selamat dunia akhirat." "Nggih Pak, Bu, amin. Karena kau sudah dewasa, Bapak perlu memberimu bekal." Lalu Kasumi membimbing putrinya menuju padusan, berbisik di telinga Kuning. "Tirukan apa yang aku ucapkan, Duk." "Nggih, Bu." Kasumi menuntun Kuning kata demi kata mantra yang harus dirapal. Kuning menirukan terbata. Setelah itu Kasumi memandikan dengan kembang telon. Dari struktur warna, aroma, dan hawa yang begitu murni, jelas kembang telon itu masih perawan. Setelah semua ritual selesai, Kasumi membimbing Kuning ke ruang tengah. Pak Mat sudah menunggu. Kasumi membimbing Kuning untuk bersimpu, lalu memegang rambutnya terus didengklakne, mulutnya dicuwowok. Sementara Pak Mat mengeluarkan sesuatu dari kantong bajunya, sebutir telur. Kulit telur itu sudah ditulis, hanya Pak Mat sendiri yang mengerti maknanya. Tulisan Jawa kuno dan Arab pegon. Telur itu dipukulkan di kening Kuning hingga retak. Lalu dengan kedua jempolnya membuka telur itu, lalu isinya ditumpahkan ke mulut Kuning dan langsung masuk ke tenggorokan. Kasumi membimbing Kuning untuk bersimpu. Kasumi pun bersimpu di sampingnya. Pak Mat bersila di depan mereka berdua. "Dok, manusia hidup itu tidak butuh apa-apa, hanya perlu menegakkan yang 5 waktu dan tidak boleh melakukan yang 5. Yang 5, kamu sudah paham?" "Nggih Pak. Mandat, minum, main, maling, turmadon. Amargi kula setri. Maknanipun kula mboten angsal tilem kali ingkang sanes mahram. Kalau kamu melanggar satu saja, resikonya nyawamu sendiri. Kamu akan menanggung sama seperti yang dialami Kang Masmu. Yanto, kamu masih ingat kan kejadian 13 tahun yang lalu?" "Iya Pak, saya masih ingat." "Dan satu lagi, kamu harus topong rame selamanya." "Topong rame?" Kuning tampak bingung karena tidak mengerti maksudnya. "Topong rame itu artinya kamu harus memagari dirimu sendiri seperti seseorang petapa, tapi tetap hidup selayaknya manusia pada umumnya, selayaknya pemudi pada umumnya. Bapak paham kalau kamu gak akan bisa hidup seperti adikmu. Intinya tahu batas, Nduk." Kasumi menambahkan. "Nggih Pak, Bu, sendika dawuh." Malam itu masih akan menjadi malam panjang bagi Kuning, karena selanjutnya dia diajari hal yang sama sekali tidak dia duga. Dia harus duduk bersimpu, kemudian bersemedi yang di setiap tarikan nafasnya dia harus menyebut nama Tuhan. Tampak mudah tapi ternyata sangat berat. Dia harus menarik nafas sambil menyebut asma Allah, lalu membuang nafas. Sebelum Pak Mat dan Kasumi meninggalkannya, mereka berdua berpesan bahwa dia harus melakukannya sampai dia bertemu dengan dirinya sendiri. "Bertemu diri sendiri? Apa maksudnya?"
Berjam-jam dia mencoba tapi tidak pernah berhasil. Bagaimana dia akan berhasil sedang maksud dari kata bertemu diri sendiri saja dia kurang paham. Semakin larut suasana menjadi semakin sepi. Dia merasa seperti ada orang yang sedang mengelilinginya, berusaha merusak konsentrasinya. Tadinya hanya terdengar sayup-sayup berbisik, makin lama makin ramai, lama-lama jadi seperti pasar, lalu makin larut. Satu persatu mulai menampakkan diri. Wajah-wajah mengerikan itu mencoba menyapanya, mengajaknya bicara. Kuning mulai bingung, ketakutan. Dia berusaha keluar dari kerumunan orang-orang itu, tapi rupanya dia telah terkepung. Ada yang menjambak rambutnya, ada yang menarik tangannya, ada yang menarik dari belakang, ada yang menarik kakinya. Dan mereka semua berebut ingin mendapatkan bagian tubuhnya. Dia merasakan sakit yang teramat sangat karena ditarik ke sana kemari, bahkan tidak ada yang mau mengalah. Tubuhnya seperti sedang dipotong-potong dengan cara ditarik. Kuning mulai menangis karena tidak tahan dengan rasa sakit yang mendera. Dia masih meronta-ronta, berusaha melepaskan diri. Namun akhirnya dia kehabisan tenaga. Pandangannya mulai kabur. Samar-samar dia melihat Pak Mat dan Kasumi, juga Sapu Jagat, datang, mulai menyerang orang-orang itu. Kuning masih bisa melihat lamat-lamat, kadang hilang dan pergi. Setiap orang yang terkena pukulan Pak Mat dan Kasumi, juga Sapu Jagat, tampak tersungkur, kemudian hilang tidak berbekas. Sebelum akhirnya semuanya menjadi gelap. Kuning terkulai tidak berdaya, sementara Pak Mat masih duduk bersila dengan mata terpejam. Kasumi dan Sapu Jagat juga demikian, duduk bersimpu dengan mata terpejam. Hampir subuh ketika mereka bertiga membuka mata, buru-buru menolong Kuning. Wajah-wajah mereka tampak lelah, seperti habis melakukan pergulatan panjang. Memang benar, dalam semedinya mereka bertiga bertarung melawan makhluk dari dunia lain. Dunia tidak kasat mata yang mencoba memperebutkan Kuning. Hawa murni serta kekuatan dahsyat menguar saat Kuning berkonsentrasi dalam semedinya. Tanpa dia sadari telah mengundang mereka. Hawa murni yang selama ini tertutupi memang telah terbuka. Apalagi kekuatan yang baru saja dimasukkan ke dalam tubuhnya oleh Pak Mat membuatnya bersinar dan menembus dunia lain. Tabir tipis yang memisahkan dua dunia itu tertembus oleh kekuatannya. Tubuh Kuning digendong ala bridal oleh Pak Mat, dibaringkan di kamarnya. Lalu Pak Mat meletakkan telapak tangan kiri di kening putrinya, sementara matanya terpejam. Terus nyuwuk ubun-ubun putrinya dengan doa. Tampak berdiri tidak jauh dari pembaringan dengan bersedekap. Jika seperti ini, dia tidak terlihat seperti perempuan. Dia lebih terlihat seperti laki-laki. Wajahnya tampak gusar, jelas ada kemarahan yang berusaha ditekan dan disembunyikan. Akhirnya Kuning terbatuk lalu membuka mata. Kedua orang tuanya menghela nafas lega, menengadahkan wajah mereka ke langit. Kuning berusaha duduk tapi segera dicegah oleh kedua orang tuanya. Sudah, jangan bangun dulu, Ger. Bapak dan ibu sholat subuh dulu. Kamu sholat subuh di sini saja. Nanti adikmu yang membantumu untuk berwudu, ucap Pak Mat lembut. Nduk, Sapu Jagat, bapak dan ibu nitip kakakmu, lanjut Pak Mat sebelum berlalu. Nggih Pak, Bu, sendika dawuh. Pak Mat dan Kasumi beranjak meninggalkan kamar putrinya. Sapu Jagat masih berdiri santun saat kedua orang tuanya meninggalkan kamar kakaknya. Dia segera mendekat lalu duduk di tepi pembaringan. Dia tersenyum tipis memandang wajah kakaknya yang disenyumi malah cemberut. Loh, aku salah apa ini kok ngambek? Loh enggak konco. Kuning semakin merajuk. Loh Mbak, aku kan gak ikut-ikutan. Iki urusannya bapak karo ibu. Senyumuiku loh dek, ngece. Walah Mbak, ora, aku gak ngejek. Kali ini Sapu Jagat malah berusaha menahan tawanya hingga terlihat semakin mengejek. Dan Kuning wajahnya semakin cemberut. Ya sudah, aku minta maaf. Kali ini wajah Sapu Jagat tampak serius. Dia mengelus rambut kakaknya. Matanya menahan tangis. Kuning tersenyum tipis bersamaan dengan senyumnya. Air matanya jatuh satu persatu. Aku yang minta maaf, Nduk. Aku sering menyusahkanmu. Sudah, gak usah mikir yang tidak-tidak. Aku ngambil air dulu ya. Kuning mengangguk. Sapu Jagat beranjak meninggalkannya menuju sumur dan kembali dengan air, lalu membantu kakaknya untuk berwudu. Selanjutnya mereka sholat subuh berjamaah, Sapu Jagat sebagai imam. Hari itu beranjak lambat.
Sapu jagat tidak sekalipun meninggalkan kamar kakaknya. Hati dan pikirannya sesungguhnya tidak terima dengan semua ini. Menurutnya, bapak dan ibu sangat ceroboh, membiarkan Kuning berjalan sendirian, memasuki gerbang gaib tanpa pengawalan. Walaupun aku juga mengakui kekuatan seperti apa yang dimiliki Kuning saat ini, tapi dia belum tahu cara menggunakannya. Sapu jagat selalu gusar saat memikirkan hal ini, namun tidak berani bertanya apa alasan Pak Ahmad dan Kasumi melakukan hal ini. Tiba-tiba Kuning memecah kesunyian, membangunkan Sapu jagat dari lamunannya. "Apa yang kau pikirkan, Duk?" Sapu jagat tergagap, bingung gak tahu mesti menjawab apa. "Duk, aku sudah tidak apa-apa. Kamu gak usah mikir yang terlalu dalam." Kuning seperti bisa membaca pikiran adiknya. Dia seperti mengerti bahwa adiknya sedang mengkhawatirkannya. Sapu jagat tersenyum canggung. Tiba-tiba dia berdiri lalu mengunci pintu. Setelah mengunci pintu, dia balik lagi mendekatkan bibirnya di telinga Kuning. Yang dibisiki tampak terkejut. "Apa, Duk? Kabel getih?" Sapu jagat meletakkan jari telunjuknya di depan bibir. Tatapannya memerintahkan agar kakaknya jangan berisik. Kuning pun mengangguk, walau sebenarnya tidak mengerti apa yang sedang dibicarakan adiknya. "Mbak, aku hanya butuh ikhlasmu, ridhomu." Kuning menatap mata adiknya beberapa saat. Dia tertegun kemudian mengangguk pasti. Lalu Sapu jagat meraih tangan kanan kakaknya. Dengan jari telunjuk dia membuat garis. Dia membuat garis di dekat urat nadi kakaknya menggunakan jari telunjuknya, membentuk garis lurus sejajar dengan urat nadi. Kuning merasa sakit yang teramat sangat saat adiknya membuat garis dengan jarinya. Dia merasakan lengannya seperti sedang dibelah dengan sembilu, menembus kulitnya lalu merasuk ke daging. Dia menggigit bibir menahan sakit yang tidak terhingga. Matanya berurai air mata. Tiba-tiba sekujur tubuhnya seperti memberontak. Dia merasakan panas yang teramat sangat di sekujur tubuhnya. Tubuhnya seperti terbakar. Merasakan sakit yang tiada tara. Keringat dingin mulai membasahi sekujur tubuh. Sesaat kemudian tubuhnya bergetar hebat. Bahkan dia merasakan tempat tidurnya ikut bergetar. Sapu jagat menekan kening kakaknya sambil masih menggenggam telapak tangannya. Dia berbisik di telinga Kuning. "Tenanglah, Mbak, tarik nafasmu pelan-pelan yang dalam, lalu hembuskan," ucap Sapu jagat lembut berusaha menenangkan Kuning. Setelah itu Sapu jagat membisikkan sebuah mantra. Kuning mengikutinya tertatih, mengulangnya terus-menerus. Tanpa dia sadari, Kuning mulai mengantuk. Sapu jagat terus membisikkan mantra tersebut tanpa henti hingga kakaknya benar-benar tertidur. "Tidurlah, Mbak, biar sakitmu jadi milikku. Mulai sekarang, tidak ada manusia apalagi yang bukan manusia yang akan aku biarkan menyentuh kulitmu, apalagi menyakitimu. Setan ora doyan, demit orang dulit." Jelas ada amarah dalam nada suaranya. Kalimat terakhir yang diucapkan Sapu jagat menggema di telinga Kuning, masuk ke dalam mimpinya. "Duk, istirahatlah. Kalau kau masih ingin bersemedi, bersemedilah di kamarmu." Sapu jagat tampak terkejut melihat Pak Ahmad dan Kasumi sudah berada bersamanya. Bukankah tadi dia mengunci kamar kakaknya? Ibunya seperti membaca pikiran anaknya dan menunjukkan kunci cadangan sambil tersenyum. Sapu jagat tersipu malu. Setelah berbasa-basi, ia berpamitan. "Jika bapak dan ibu mengizinkan, malam ini saya ingin bersemedi di puncak Raung." Bapak ibunya tampak terkejut, tapi kemudian Pak Ahmad menjawab, "Bawalah si Putih bersamamu." "Nggih Pak Bu, sendiko dawu." Lalu Sapu jagat undur diri. Si Putih adalah macan putih, makhluk tidak kasat mata yang sudah tinggal bersama keluarga Kasumi sejak zaman Mbah Surodiko. Di halaman rumah, Sapu jagat berbisik di telinga si Putih. Macan putih itu merunduk, lalu Sapu jagat duduk di atas punggungnya. Setelahnya, si Putih berlari menembus gelapnya malam menuju utara, menuju Raung. Si Putih berlari bagai terbang. Rambut Sapu jagat yang digerai tertiup angin. Rambut panjangnya sudah sampai tumit. Itu tertiup angin karena kecepatan lari si Putih. Sebuah pemandangan yang langka. Purnama yang sempurna malam itu seolah memang mendukung semua keindahan yang tercipta. Raung semakin dekat. Kegagahannya adalah pemandangan yang mengerikan bagi sebagian orang, apalagi di malam hari. Tapi tidak bagi Sapu jagat. Dia selalu rindu dengan keindahan dan misterinya. Dan Purnama juga satu dari kerinduannya. Purnama bersama Raung dan si Putih.
Kuning masih tertidur pulas. Pak Ahmad duduk di tepi ranjang, memegang telapak tangannya, hendak memeriksa denyut nadinya. Pak Ahmad sangat terkejut. Kabel getih. Suaranya nyaris berbisik tapi cukup terdengar jelas di telinga Kasumi. Kasumi langsung mendekat, ikut mengamati dengan teliti pergelangan tangan kuning. Kasumi langsung terhuyung, tubuhnya gemeteran. Pak Ahmad membantunya untuk menegakkan punggung, lalu membimbingnya untuk duduk di tepi ranjang. Tenanglah Bune, Sapu Jagat memang masih sangat muda, tapi aku yakin dia tahu benar apa yang dilakukannya, pasti sudah dengan perhitungan yang matang. Saya nggak rela Lekmat. Oh Tuhan, kok ada-ada saja, panjenengan kan juga tahu resikonya apa. Jika keduanya sama-sama punya keikhlasan, tidak akan terjadi apa-apa, malah bisa saling menjaga. Panjenengan kan juga tahu sifat Sapu Jagat gimana, dan Kuning bagaimana. Sapu Jagat yang akan jadi korban. Loh, ya nggak boleh bicara begitu. Kamu kan ibunya, mestinya mendoakan. Bacakan Fatihah agar dua-duanya mengerti posisinya masing-masing. Kasumi terdiam. Apa yang dikatakan suaminya memang benar. Semua sudah terjadi. Apa yang bisa dilakukan hanya berdoa. Namun tetap saja naluri seorang ibu itu lebih halus. Dia tetap sangat khawatir. Dia masih tidak percaya bahwa Sapu Jagat berani mengambil resiko sebesar itu untuk kakaknya. Kasumi mengerti bahwa memasang kabel getih berarti berani mengambil resiko terburuk sekalipun, termasuk kematian. Hatinya sangat terenyuh memikirkan hal ini. Meski benar mereka bisa saling bertukar tempat, aku yang makan, kamu yang kenyang, atau bisa saling meminjamkan kantuknya atau sakitmu biar aku yang merasakan, aku yang puasa, kamu yang lapar. Dan mereka bisa saling tahu apapun yang terjadi satu sama lain termasuk perasaan dan hati mereka. Malam itu berlalu dengan hening. Percakapan antara Pak Ahmad dan Kasumi hanya sampai di situ. Mereka sibuk dengan pikiran masing-masing. Hingga subuh menjelang, mereka dikejutkan dengan suara auman si Putih. Keduanya terhenyak, lalu menghambur keluar. Mereka melihat si Putih berdiri di halaman. Sapu Jagat terkulai lemas mangklung di atas punggungnya. Pak Ahmad berlari mendekat diikuti Kasumi. Ada apa dengan Gustimu Putih? Kasumi murka. Belum sempat si Putih menjawab, Pak Ahmad menyela. Anaknya itu dulu diurus, nanti saja tanyanya. Pak Ahmad langsung membopong putrinya masuk rumah. Sapu Jagat dibaringkan di kamarnya. Langsung diperiksa urat nadinya. Wajah Pak Ahmad sangat khawatir. Begitupun Kasumi. Pripun Lekmat? Tanya Kasumi kemudian. Kondisinya sangat lemah. Jawab Pak Ahmad hampir berbisik. Dari kejauhan sayup-sayup terdengar suara azan subuh. Kita nggak bisa sholat jamaah. Sekarang pergilah wudhu duluan, biar aku yang ngurus Sapu Jagat. Sebelum ke sumur, bilang sama Putih untuk menjaga Kuning. Enggak Lekmat, sendiko tahu. Kasumi langsung beranjak pergi dari tempatnya. Kasumi tampak gusar saat menemui si Putih, tapi dia memutuskan untuk tidak menanyakan apa-apa. Lalu dia berbisik di telinga si Putih. Macan putih itu tampak mengangguk. Sebelum akhirnya pergi meninggalkan Kasumi, lalu berjalan menuju kamar Kuning. Sebelum pergi untuk mengambil air wudhu, Kasumi tertegun sejenak. Dia berjalan ke tengah halaman. Dia tampak memejamkan mata menghadap ke rumah. Dia memasang pagar gaib untuk melindungi rumahnya. Setelah selesai dengan pekerjaannya, dia berbalik. Kini dia bersimpu membelakangi rumahnya. Dia sedang mantek Aji Gembolo Geni Bolo Sewu. Entah mengapa perasaannya sangat tidak enak. Dia merasa bahwa keluarganya dalam bahaya. Sesaat kemudian muncul banyak sekali raksasa dengan wajah mengerikan. Bolo Sewu. Tanah yang aku injak ini, tanah milik Gusti Allah. Tapi aku minta tolong jagalah tanah ini dari siapa saja yang punya niat buruk. Ucap Kasumi kepada Bolo Sewu. Bolo Sewu mengangguk hampir bersamaan lalu beranjak dari tempatnya menjadi pagar hidup. Mereka berbaris mengitari pekarangan kediaman Zimat. Setelah menyelesaikan ritualnya, Kasumi langsung berjalan menuju sumur, mengambil air wudhu, kemudian menuju musola untuk menjalankan kewajibannya. Setelah selesai, dia segera menggantikan posisi Pak Ahmad menjaga Sapu Jagat. Sebelum Pak Ahmad meninggalkan kamar Sapu Jagat, Kasumi sempat menanyakan keadaan putrinya. Namun Pak Ahmad hanya menggeleng. Kasumi memandang putrinya masih terbujur dengan tatapan nanar. Hatinya carut marut, semua jadi satu, bingung, marah, benci, sekaligus khawatir. Sapu Jagat terbujur kaku di pembaringan bagai mayat, namun dari matanya
terus menetes air mata. Wajahnya sangat pucat, begitupun bagian tubuh yang lain juga nampak sangat pucat, seperti tidak ada darah yang beredar. Kasumi mengelus-ngelus rambut putrinya sambil terus meniup ubun-ubun dengan doa. Air matanya tidak terbendung lagi, terus mengalir menganak sungai. Sebelum akhirnya dia memutuskan untuk bersimpuh, memejamkan mata. Kasumi menaruh kedua tangannya menyilang di depan dada, dengan kedua telapak tangan bersandar pada lengan bagian atas. Dia ingin tahu apa yang terjadi dengan putrinya. Setelah beberapa saat, Pak Ahmad juga datang. Melihat Kasumi duduk memejamkan mata, Pak Ahmad ikut bersila lalu memejamkan mata. Kedua tangannya juga diletakkan di depan dada, persis seperti yang dilakukan Kasumi. Mereka berdua bersemedi hingga hampir keesokan harinya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.